Sapu rata. Bom. Bom. 1, 2, 3. Bom. Bom. Hancur. Bom. Wih, balik. Terbalik. Wih. Terbalik. Terbalik. Waduh. Anjay. Kasihan. Pecah langsung. Dia bisa bebas. Alexandria punya jangkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ian Marco Polo Ribon. Jadi kali ini sengaja Ian Marco Polo akan berbagi pendapat ya teman-teman. Karena kemarin ada kejadian, yaitu ada satu kapal bulk carrier ya di Surabaya. Ada sedikit insiden yang saat itu, yang sekarang masih rame dibicarakan, perihal kapal itu tidak bisa dikendalikan, tepatnya di area Surabaya atau di APBS ya, Pelayaran Barat Surabaya, pasnya di depan Petrokimia Gresik, di area Gresik juga sih, tapi termasuk dalam di area Surabaya, kita masuk dalam lingkup Tanjung Perak. Jadi dalam kejadian tersebut banyak persepsi kenapa sampai seperti itu. Jadi untuk kapal, nama kapalnya itu motor vessel SDM Taichung dengan panjang LOA atau length overall 210 meter, berbendera Liberia, dan juga GT-nya 53.015 metrik ton ya untuk GT-nya. Tipe kapalnya itu bulk carrier ya, atau warship carrier. Jadi dalam video itu seperti ini, kita lihat videonya. Nah itu, oke, kita lihat, kita perhatikan videonya itu teman-teman ya. Jadi di video itu kita perhatikan kondisi kapal itu tidak bisa digerakkan, dalam arti dia hanya mengikuti arus, dan mungkin juga di samping itu masih ada pergerakan propeller. Jadi kita tidak tahu secara langsung detailnya, tapi dari sisi video kita bisa perhatikan sedikit. Kayaknya kapal itu tidak bisa dikendalikan. Jadi dia mengikuti aja. Ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama, faktor emergency. Dalam hal-hal emergency itu kita lihat dia nabrak ya, nabrak kapal-kapal yang berlabuh. Itu ada bunker service juga yang dihajar. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi yang dekat. Nah, ini dia kapalnya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kita lihat di situ keadaan emergency, hal-hal yang harus kita perhatikan jika keadaan kapal tidak bisa dikendalikan. Itu. Dan pastinya di atas kapal itu ada seorang advisor. Di situ ada pandu juga di atas kapal. Tapi walaupun di atas kapal itu ada pandu, dalam keadaan emergency seperti itu banyak yang harus kita pertimbangkan, terutama untuk di area perairan Gresik itu teman-teman ya. Apalagi yang dekat PLN, karena apa? Di situ ada juga kabel bawah laut. Nah, seperti itu. Tapi ini ada tapinya. Karena itu area berlabuh, itu kan banyak kapal-kapal yang berlabuh jangkar di situ. Berarti aman di situ, tidak masalah. Jadi dalam keadaan seperti itu kita harus perhatikan emergency situation, dalam keadaan emergency atau keadaan darurat. Apa yang harus kita usahakan untuk mengurangi adanya bahaya navigasi yang lain, seperti itu. Kita lihat jangkar kanan kiri masih ada, teman-teman. Jangkar kanan kiri masih ada. Nah, itu dalam keadaan seperti itu.
seharusnya jangkar seperti itu kalau kita kondisi emergensi, turunkan saja jangkarnya. Seperti itu teman-teman. Jangkarnya. Kalau memang laju kapalnya, turunkan dua-duanya, kanan dan kiri, jangkar kanan dan kiri. Nah, kenapa harus kita turunkan? Ini speednya kencang, di atas 3 knot kita bilang seperti itu. Tapi kalau jangkar dua-duanya kita turunkan semuanya, teman-teman ya, setidaknya meminimalisir adanya bahaya yang lain. Jadi dia bisa terselamatkan dan kapal-kapal yang berlabuh di area sekitarnya tidak banyak yang kena. Walaupun ada beberapa kapal tadi yang kena sentuh ya, yang ketabrak, ada yang sampai ikut, nah seperti itu. Nah, jadi meminimalisir kalau jangkar itu sudah kita turunkan dulu di awalnya saat itu. Cuma yang harus diperhatikan adalah alur teman-teman ya, alurnya. Jadi juga mungkin, ini mungkin saja, mungkin karena posisi kapal tadi itu masih di alur. Tapi dalam kondisi tadi itu sudah mengarah ke area-area berlabuh. Nah, area berlabuh, kapal-kapal berlabuh itu kan aman, berarti dia sudah tidak berada di alur. Nah, itu seharusnya sudah harus diturunkan jangkarnya, dua-dua kanan kiri. Kita harus turunkan. Nah, di situ. Jadi setidaknya kapal ada upaya dari nahkoda kapal ataupun pandu yang di atas kapal untuk meminimalisir adanya bahaya-bahaya yang lain. Seperti tabrakan untuk kapal-kapal yang lain, yang kecil-kecil yang di sekitar situ. Nah, gitu. Tapi seandainya kemudi itu bisa dipergunakan, ini kita lihat juga kemudinya bisa dipergunakan apa tidak. Tapi lihat dari posisi pergerakan kapal tadi itu kayaknya kemudi masih bisa dipergunakan. Nah, kalau memang kemudi masih bisa dipergunakan, sekalian saja arahkan ke dangkalan. Langsung aja, kandaskan saja. Itu emergency situation yang planning selanjutnya yang harus kita pikirkan teman-teman. Seperti itu. Jadi biar tidak menghajar kapal-kapal yang lain yang berlabuh, karena di area depan Gersik sampai ke depan Teluk Lamong sampai ke Perak itu kan area kapal berlabuh semua, itu di sisi kiri itu semuanya area kapal berlabuh. Itu yang harus diperhatikan itu teman-teman ya. Jadi di atas kapal walaupun ada pandu, kita juga tidak bisa menyalahkan 100% ya teman-teman. Karena dalam keadaan seperti itu kembali ke personal masing-masing yang di atas kapal, terutama ya kapten kapal juga, advice pilotnya juga. Jadi di situ harus kita berpikiran yang cepat, dalam arti meminimalisir adanya bahaya navigasi yang lain. Walaupun ada tabrakan atau kita menghajar kapal-kapal yang lain, tapi setidaknya ada tindakan kita yang awal yang harus kita lakukan di situ teman-teman. Jadi harus kompleks sih sebenarnya ya permasalahan ini, safety ini. Tapi dari Ian Marco Polo sendiri, mohon maaf ya mungkin untuk teman-teman yang lain, untuk pilot, di situ kita harus segera mengambil tindakan emergensi. Karena apa? Antisipasi adanya bahaya-bahaya yang lebih lagi dari itu. Sampai mengakibatkan adanya korban jiwa, itu yang harus kita hindari teman-teman. Kalau semuanya kapal bersentuhan atau tabrakan, ada klaim ya, ada klaim di sana, ada ganti rugi di sana. Seperti itu, ada assurance di sana, ada asuransi yang menjamin itu semua teman-teman. Tapi kalau korban jiwa, jangan sampailah kita sampai ada melibatkan korban jiwa seperti itu. Jadi dari Ian Marco Polo sendiri, karena tadi banyak kawan-kawan juga yang DM ya, yang WhatsApp, yang DM, Cap tolong sarannya atau masukannya kenapa sampai seperti itu, apa yang harus dilakukan gitu seorang pilot atau seorang pandu di atas kapal ataupun kapten kapalnya, nahkodanya. Apakah pandunya tidak bisa kerja? Kok gini pandunya ini begini? Gitu. Jadi Ian Marco Polo hanya menyampaikan saja dari persepsi dari Ian Marco Polo sendiri teman-teman ya. Karena gini, adanya pandu di atas kapal yang pertama sebagai advisor ya teman-teman ya. Kita tidak tahu kendala penyebab kapal itu seperti itu yang tidak bisa dikendalikan itu dari mana sebabnya. Bisa dari internal atau dari kapalnya sendiri. Mungkin mesin kapalnya tidak bisa dipergunakan atau sudah maju, terus dia tidak bisa digerakkan untuk mundur.
teman-teman, atau stop mesin, jadi berputar terus. Situasi-situasi seperti itu yang kadang kerap terjadi, teman-teman ya. Jadi jangan kita berpikiran, wah itu ada pandu di sana, kenapa pandu nggak bisa? Jadi kita jangan melihat dari satu sisi, ya. Kita lihat dari sisi yang lainnya. Kenapa sampai seperti itu? Nah, kita lihat keadaan mesin kapalnya. Ada apa di mesin kapalnya? Itu ada kendala apa? Nah, mungkin mesinnya tidak bisa digunakan, atau mungkin kemudinya juga tidak bisa digerakkan. Kadang ada seperti itu, teman-teman. Jadi kemudi kapal bisa digerakkan, mesinnya nggak bisa dipergunakan lagi. Mesin nggak bisa mundur ataupun nggak bisa stop engine, dia tetap bergerak. Itu, teman-teman. Karena Ian Marco Polo dulu pernah mengalami hal seperti itu. Jadi kapal ini tiba-tiba dia bergerak sendiri. Kita stop mesin, nggak bisa. Dia bergerak terus, gitu, teman-teman. Terus apa yang dilakukan? Ya, dalam keadaan emergency, kita cari dulu tempat yang aman. Nah, kita cari dulu tempat aman, setelah itu dirasa aman, kita lego jangkar, kita lepaskan jangkar kita. Kalau memang satu jangkar tidak bisa, dua-duanya kita turunkan. Seperti itu, teman-teman. Untuk mengantisipasi jangan sampai ada kejadian bahaya navigasi yang lain. Tapi dalam kejadian ini, yang motor vessel SDM Taichung ini, banyak yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, jangan sampai juga kita menutup alur. Kalau alur itu, kapal itu ada di tengah-tengah alur, fatal. Kegiatan perekonomian selanjutnya untuk daerah Surabaya, Teluk Lamong, itu akan terhenti dalam sesaat. Dalam arti, karena kapal posisinya ada di tengah-tengah alur. Jadi kapal tidak bisa bergerak keluar dan masuk, teman-teman. Itu akan berakibat fatal. Itu yang pertama, pertimbangan yang pertama. Terus pertimbangan yang kedua, adanya kabel bawah laut di sana. Karena dulu pernah kejadian di sana, ada kapal berlabuh jangkar, dia turun, jangkarnya ketarik, ternyata ada kabel di bawah laut, itu PLN ya, teman-teman, dan Pulau Madura mati total, tidak ada penerangan. Itu beresiko, itu yang difikirkan. Tetapi di area berlabuh jangkar itu sudah diperhatikan, teman-teman. Dalam kondisi case yang saat ini terjadi, kapal itu sudah berada di area berlabuh jangkar dan banyak kapal-kapal di sana yang berlabuh. Nah, jadi itu jadi berarti kita bisa menurunkan jangkarnya. Jangkar kiri tidak bisa dipergunakan atau mungkin kurang, turunkan juga jangkar kanannya. Jadi kanan kiri kita turunkan. Seperti itu. Apalagi kapal besar, jangkarnya juga mungkin lebih panjang lagi dan lebih kuat, teman-teman ya. Dan tidak masalah untuk seandainya ada kapal-kapal yang sebelahnya itu bersenggolan, nempel atau apa. Tapi posisi kapal bisa berhenti, itu tidak masalah, teman-teman. Bisa kita koordinasikan lebih lanjut lagi. Yang penting safety, alur pelayaran aman, kapal-kapal yang lain itu juga aman. Tapi kalau kondisi seperti itu, dia akan terus bergerak terus, nabrak kapal-kapal yang ada di sekitarnya. Nah itu. Jadi dari Ian Marco Polo sendiri, kita hanya menyampaikan, jangan pernah kita menjudge ya. Nah, mungkin itu pandunya nggak bisa, itu kapten kapalnya. Nah, itu ada juga yang maklum netizen ya, mungkin tidak memahami kondisi saat itu bagaimana, karena dalam emergency ya, teman-teman ya, katanya itu hal-hal kurang baik itu tidak ada dalam kalender. Itu kita tidak tahu, bukan kita bilang apes atau tidak, kita tidak bisa berpikir seperti itu. Karena apa? Dalam hal membawa kapal, kita juga harus banyak yang harus kita perhatikan, terutama untuk pandu-pandu. Jadi pandu-pandu di sini pun dituntut untuk punya planning, punya pemikiran safety. Jadi kalau plan A tidak bisa berhasil, langsung berubah ke plan B. Dengan catatan kita harus tetap calm down, tetap relax. Jadi kenapa Ian Marco Polo sering mengatakan dalam manuver ya, dalam hashtagnya Ian Marco Polo itu manuver and enjoy. Jadi upayakan dalam setiap kita bermanuver, kita harus relax, enjoy. Apapun keadaannya kita relax. Karena apa? Kalau kita relax, kita bisa memikirkan planning selanjutnya. Oh ini harus dilakukan. Keadaan seperti ini. Jadi jangan sampai kita itu panik. Ya gitu. Kalau dibilang, ya Cap, itu kan kondisi seperti itu. Semua orang panik. Pasti betul. Semua orang, kita juga manusia. Pilot juga manusia. Sama aja. Tapi di sisi itu, kita harus bisa berpikiran lebih tenang lagi. Planning apa yang dilakukan? Karena kalau kita dalam kondisi panik, planning safety yang sekiranya ada di depan mata itu lewat.
Nah, seperti itu teman-teman. Itu kembali ke orang masing-masing. Jadi, jangan pernah menyalahkan yang namanya posisi profesi pekerjaan. Karena ada yang bilang, oh pelaut itu begini. Jangan salahkan pekerjaannya. Seperti itu. Tapi, pekerjaan itu kita dituntut untuk profesional. Jadi, diharapkan kita memang betul-betul berprofesional di situ. Apa yang dilakukan. Jadi makanya kadang-kadang untuk masuk pandu pun sekarang ini kenapa diupayakan minimal itu usia 30 tahun. Karena apa? Usia kalau sudah agak bertambah, itu dia punya tingkat kontrol emosionalnya itu bisa sedikit lebih baik daripada usia-usia masih muda di bawah dari 30 tahun itu teman-teman. Itu salah satu persyaratan yang karena apa? Emosional itu memang mempengaruhi ya teman-teman dalam ketenangan. Tapi kita kembali ke case ini. Jadi case ini menurut Ian Marco Polo memang sangat emergency. Jadi memang safety yang harus kita perhatikan. Cuma yang perlu yang disayangkan kita perhatikan yang tadi. Ini kita lihat lagi. Itu jangkarnya masih ada di atas. Ini dua-duanya lagi. Dan kondisi di area tempat berlabuh. Itu. Yang Ian Marco Polo sayangkan kenapa jangkar itu tidak diturunkan. Nah, terlepas dari apapun itu, kita tidak bisa menyalahkan kembali seorang pandunya di atas kapal, karena kapal kalau di area alur pelayaran tersebut, di area dalam itu, pasti sudah ada pilot yang naik, apalagi kapal-kapal asing. Karena kapal ini adalah berbendera Liberia. Otomatis kapal asing ya dari luar itu kapal ini. Jadi otomatis itu mereka pun nggak berani masuk ke area situ tanpa ada advice seorang pilot on board. Mereka juga nggak akan mau. Di situ pasti adanya pandu. Cuma permasalahannya dalam kondisi emergency seperti itu, apa yang harus dilakukan? Seandainya ada indikasi touching atau bersentuhan, nyenggol, nabrak, nggak bisa kita hindari. Tapi minimalisir adanya bahaya-bahaya navigasi yang lainnya. Jadi seperti itu, bisa jangkarnya diturunkan. Seperti itu, dia tertahan terus. Kalau jangkar turun kanan kiri, apalagi kanan kiri, kuat dia tertahan. Seandainya ini mungkin area-area itu aja yang dia, tapi tidak melebar ke tempat yang lain. Seperti itu. Atau cari tempat dangkalan, tadi bisa digerakkan. Jadi seandainya kemudi masih bisa digerakkan, udah. Meskipun nyenggol yang lainnya, enggak apa-apa lah. Tapi terus arahkan ke daerah dangkalan atau pantai, sekalian dikandaskan. Itu yang seharusnya dilakukan, teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang Ian Marco Polo bisa review ya dari hasil video tadi itu. Jadi untuk teman-teman yang tadi tanya, yang dari semalam itu DM banyak sekali ya, WhatsApp yang menanyakan, Cap tolong Cap, itu kejadian seperti itu bagaimana dan apa yang terjadi sebenarnya dan antisipasinya bagaimana, kok bisa seperti itu. Jadi tadi Ian Marco sudah sampaikan. Jadi poin-poin terpentingnya yang pertama adalah dalam keadaan emergency situation seperti itu, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kan seandainya kapal itu tidak bisa digerakkan, teman-teman ya, dalam kondisi speed masih aman, ataupun speed hitungannya masih ada gerakan, ada perputaran propeller atau gimana, arahkan kapalnya ke area dangkalan, kandaskan, kalau bisa. Seperti itu. Yang kedua, turunkan jangkar. Ada jangkar di sana, pergunakan jangkar kanan dan kiri. Dan untuk antisipasi adanya bahaya navigasi yang lain. Walaupun saat kondisi kita turunkan jangkar itu dampaknya ada pada area kapal sekitarnya ya, mungkin nyenggol kanan kiri, enggak masalah, nyenggol nggak apa-apa, senggol aja.